ESG. Anda pasti sering banget dengar kata ini kan? Tapi, di luar sekedar jadi buzzword, apa sih sebenarnya ESG itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat lebih dalam untuk benar-benar ngerti gimana ESG ini membentuk ulang dunia keuangan. Oke, mari kita langsung ke pertanyaan utamanya. Apakah ESG ini cuma tren sesaat yang bakal hilang, atau ini beneran cetak biru buat masa depan stabilitas finansial? Ini nih perdebatan inti yang lagi terjadi di mana-mana. Jawabannya, ternyata lebih dari sekedar tren loh. ESG ini sebenarnya adalah sebuah kerangka kerja baru yang sangat kuat. Ini adalah cara baru buat kita memahami resiko dan nilai di lanskap ekonomi modern yang terus berubah dengan cepat. Nah, untuk benar-benar paham kenapa ini begitu krusial, kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi aja. Kita akan pakai sebuah analogi yang semoga bisa membantu. Kita akan membedahnya lewat 6 kacamata atau lensa yang berbeda. Tiap lensa ini ngasih kita perspektif yang unik. Dan ini dia keenam lensa itu. Kita akan bahas soal risiko, lalu tugas fidusier, ekonomi, dampak dan etika, permintaan dari klien, dan terakhir regulasi. Tenang, masing-masing akan kita urai satu persatu supaya kita dapat gambaran yang utuh. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Dua lensa yang jadi pendorong utama kenapa perusahaan-perusahaan mulai mengintegrasikan ESG, yaitu lensa risiko dan tugas fidusier. Ini titik awalnya. Coba deh, perhatiin pergeseran besar yang ditunjukin sama data World Economic Forum ini. Dulu, resiko terbesar buat ekonomi global itu ya isu-isu finansial. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ancaman utamanya adalah isu lingkungan, kayak cuaca ekstrim misalnya. Ini perubahan yang fundamental banget. Jadi, pas kita ngomongin resiko dari kacamata ESG, kita tuh nggak lagi ngomongin hal-hal yang abstrak. Kita bicara tentang kejadian nyata kayak banjir atau kebakaran hutan yang bisa bikin pabrik berhenti beroperasi. Kita bicara soal gagalnya kita mengatasi perubahan iklim yang bisa bikin rantai pasok berantakan. Jadi poin utamanya adalah ini semua punya dampak langsung ke kantong perusahaan. Fokusnya itu ke isu-isu yang material, yang benar-benar ngaruh ke kinerja keuangan. Pertanyaan ini secara alami ngebawa kita ke lensa berikutnya. Kalau risikonya beneran ada dan bisa diukur, terus apa dong kewajiban para manajer investasi yang ngelola dana pensiun dan tabungan kita semua? Apa mereka bisa gitu aja tutup mata? Disinilah lensa tugas fidusier berperan. Fidusier itu, gampangnya, adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola uang orang lain, contohnya manajer dana pensiun. Dan menurut laporan penting dari PBB ini, mempertimbangkan ESG itu bukan lagi sekedar pilihan etis. Ini udah jadi bagian dari kewajiban hukum mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik para kliennya. Laporan dari Principles for Responsible Investment tahun 2019 bahkan ngejelasin lebih detail lagi jadi langkah-langkah praktis. Tugas fidusier modern itu artinya, pertama, mereka harus memasukkan faktor ESG yang material. Kedua, mereka harus paham apa maunya klien soal keberlanjutan. Ketiga, mereka harus jadi pemilik aset yang aktif, maksudnya ikut mendorong perusahaan jadi lebih baik. Keempat, mendukung stabilitas sistem secara keseluruhan. Dan yang paling penting, kelima, transparan soal gimana semua ini mereka lakukan. Oke, sekarang kita coba geser sedikit dari level perusahaan ke gambaran yang jauh lebih besar. Kita akan lihat lewat lensa ekonomi dan dampak yang ngebahas isu-isu sistemik yang ngaruh ke kita semua. Dari sudut pandang ekonomi, kita ini lagi menghadapi yang namanya megatrend negatif. Perubahan iklim itu bukan lagi cuma masalah lingkungan. Ini adalah resiko sistemik bagi seluruh sistem keuangan kita. Hilangnya keanekaragaman hayati itu mengancam rantai pasok global, dari pertanian sampai farmasi. Terus, isu sosial kayak kemiskinan itu bisa menciptakan ketidakstabilan. Intinya, kita ini seakan-akan mendorong planet kita sampai ke batas kemampuannya, dan sekarang tagihan ekonominya mulai datang. Nah, ini membawa kita ke lensa dampak dan etika. Ada dua cara utama buat melihatnya. Pendekatan dampak positif itu artinya kita secara aktif cari dan investasi di perusahaan-perusahaan yang menciptakan solusi, misalnya di bidang energi terbarukan atau teknologi air bersih. Di sisi lain, ada pendekatan dampak negatif. Ini yang lebih dikenal sebagai negative screening. Di sini, investor sengaja menghindari sektor-sektor yang dianggap kontroversial. Sekarang kita sampai di dua lensa terakhir yang benar-benar jadi mesin pendorong adopsi ESG, yaitu permintaan dari pasar dan tekanan dari regulasi. Ini adalah kekuatan-kekuatan eksternal yang bikin perubahan terjadi lebih cepat.
Nah, penting banget nih untuk dipahami, permintaan klien soal ESG itu bukan cuma didorong oleh nilai-nilai moral. Investor itu makin sadar kalau perusahaan dengan praktik ESG yang baik seringkali dikelola dengan lebih baik, lebih inovatif, dan lebih tahan banting terhadap risiko jangka panjang. Jadi ini adalah permintaan yang didasari oleh kinerja, nilai perusahaan, dan juga reputasi. Dan akhirnya, lensa regulasi. Krisis keuangan tahun 2008 itu ibaratnya jadi alarm yang kenceng banget buat semua orang. Para regulator di seluruh dunia sadar akan bahaya dari pemikiran jangka pendek dan mulai menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong stabilitas dan keberlanjutan. Regulasi ini ada dua macam bentuknya. Ada yang namanya hard laws, ini adalah aturan yang benar-benar mengikat secara hukum, kayak undang-undang yang mewajibkan perusahaan buat laporin emisi karbon mereka. Terus ada juga soft laws, ini lebih ke norma atau pedoman yang sifatnya nggak mengikat, kayak kode etik sukarela. Tapi yang menarik adalah, seringkali soft laws ini jadi cikal bakal buat hard laws di masa depan. Dan buktinya ada di sini. Coba lihat aja deh kurva di grafik ini. Terjadi lonjakan eksponensial dalam kebijakan terkait ESG di seluruh dunia. Ini jelas bukan lagi sekedar tren, ini adalah sebuah gelombang regulasi global. Jadi, setelah kita lihat satu persatu lewat ke-6 lensa tadi, sekarang mari kita coba satukan semuanya untuk melihat gambaran utuh tentang gimana ESG ini membentuk masa depan dunia keuangan. Jadi alur ceritanya tuh logis banget sebetulnya. Semuanya dimulai dengan munculnya risiko yang nyata di dunia. Hal ini kemudian memaksa para profesional keuangan untuk bertindak sesuai tugas fidusiar mereka. Nah, di saat yang bersamaan, ancaman ekonomi makro juga makin kelihatan jelas. Investor pun mulai mencari investasi yang punya dampak positif, dan para klien mereka menuntut lebih banyak transparansi. Akhirnya, regulator turun tangan untuk menetapkan aturan main yang baru untuk semua. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. ESG itu bukan satu konsep tunggal atau sekedar daftar centang yang harus dipenuhi. Ini adalah sebuah proses yang dinamis untuk mengintegrasikan realitas-realitas baru, baik itu lingkungan, sosial, maupun tata kelola, ke dalam inti dari setiap keputusan keuangan. Dan saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Di dunia yang makin kompleks dan semua risikonya saling terkait seperti sekarang, mungkin pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apa sih manfaat ESG, tapi berapa besar kerugian yang akan kita tanggung kalau kita memilih untuk mengabaikannya.